Video ini menjelaskan tentang konsep revisi Permendagri nomor 86 tahun 2017. Fokus pada transformasi perencanaan pembangunan daerah berbasis kinerja, digitalisasi, dan penyelarasan nasional. Seperti biasanya, yang akan memandu paparan ini adalah saya, Agustinus Sulistianto, nomor handphone 0813 1116 60250, dan saya adalah tenaga ahli segala bidang kecuali bidangnya. Dengan alamat tinggal Komplek BPK 2, Blok D nomor 1, Jalan Musyawarah, Kebonjeruk, Jakarta Barat, 11530. Handphone 081 311 660 250. Email simbahcks@gmail.com. Tempat tanggal lahir Ambarawa, 16 Maret 1971. Agama Islam. Profesi praktisi atau tenaga ahli perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Dalam Negeri. Fokus pekerjaan. 1. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 2. Perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah. 3. Teknologi informasi dan komunikasi. Dan saya berpesan, jangan sesat di jalan karena malu bertanya. Hahaha. Pendahuluan, urgensi dan latar belakang restrukturisasi arsitektur perencanaan. Peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri, nomor 86 tahun 2017 telah lama difungsikan sebagai landasan fundamental sekaligus kitab suci jurisprudensi bagi seluruh entitas pemerintah daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam merumuskan dan mengesahkan dokumen perencanaan pembangunan. Revisi terhadap Permendagri 86 2017 pada hakikatnya tidak lagi dapat didekati atau direduksi sekadar sebagai pemutakhiran panduan administratif secara parsial. Perubahan ini mewakili sebuah kebutuhan yang sangat mendesak dan merupakan respons imperatif terhadap 12 disrupsi besar yang secara serentak mendesak dekonstruksi dan rekonstruksi arsitektur perencanaan daerah secara menyeluruh. Disrupsi-disrupsi ini menyentuh seluruh dimensi penyelenggaraan negara, mulai dari visi ideologis, arsitektur fiskal, rekayasa spasial, hingga restrukturisasi platform digital dan mekanisme akuntabilitas publik. Revisi ini bukan sekadar pemutakhiran administratif, melainkan sebuah kebutuhan mendesak untuk menyikapi 12 disrupsi besar. Melalui analisis terhadap konstelasi 12 disrupsi di atas, laporan ini dirancang untuk membedah rancangan konseptual revisi Permendagri 86 2017 secara komprehensif, akademis, dan presisi. Pilar 1. Penyelarasan Visi Indonesia Emas 2045 dan metodologi cascading 1-8-17-45. Revisi fundamental pertama dan paling esensial dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah bersumber dari imperatif hukum untuk mengakomodasi Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Regulasi krusial ini secara radikal merekayasa ulang kerangka pikir pembangunan nasional melalui sebuah arsitektur visi yang secara formal dikenal dengan nomenklatur numerik 1-8-17-45. Dalam era otonomi daerah yang seringkali disalahartikan sebagai kebebasan tanpa batas, arsitektur baru ini tidak lagi memberikan ruang keleluasaan bagi kepala daerah maupun legislatif lokal untuk menciptakan visi kedaerahan yang terisolasi dari konstelasi nasional. Sebaliknya, revisi Permendagri ini secara kategoris mewajibkan setiap entitas pemerintahan subnasional untuk menanggalkan ego sektoral lokal, mereduksi pandangan partikular, dan beralih kepada fiksasi absolut terhadap sasaran makro melalui mekanisme cascading atau penjenjangan strategis yang terukur dan terawasi dengan ketat. Pilar 2. Kerangka pendanaan, KPJM, dan KAJM dalam restrukturisasi analisis fiskal. Paradigma perencanaan daerah masa lalu telah lama terperangkap dalam ilusi optimisme penganggaran yang acap kali mengabaikan realitas moneter. Dalam banyak kasus, penyusunan dokumen strategis seperti RPJMD dan turunan tahunannya, RKPD, diposisikan layaknya sebuah kompilasi daftar keinginan politis, wishlist planning, yang dikonstruksi tanpa melalui tahapan uji kelayakan kapasitas fiskal yang empiris dan ketat. Konsep revisi Permendagri nomor 86 merombak fondasi pendekatan ini dengan menginstitusionalkan model resource-based planning, perencanaan berbasis sumber daya. Pendekatan mutakhir ini memaksakan prosedur perhitungan dan validasi terhadap kapasitas fiskal real fiscal capacity,
sebagai prasyarat kondisional pertama sebelum usulan inisiasi program sekecil apapun dapat didaftarkan oleh perangkat daerah. Pilar 3. Harmonisasi kebijakan fiskal nasional dan intervensi PP 1/2024. Konsep revisi komprehensif atas Permendagri 86/2017 ini mustahil dapat diisolasi dari intervensi regulatif yang lahir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 mengenai harmonisasi kebijakan fiskal nasional. PP 1/2024 merepresentasikan sebuah reformasi hukum administrasi keuangan negara yang sangat signifikan. Aturan ini secara resmi mencabut rezim regulasi masa lampau, termasuk PP 56/2005 serta perubahannya PP 65/2010 mengenai sistem informasi keuangan daerah dan meletakkan fondasi arsitektural yang benar-benar baru bagi konsolidasi fiskal yang holistik antara anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) di tingkat pusat dengan seluruh anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada ranah doktrin perencanaan birokrasi, perubahan makro ini bermanifestasi secara langsung melalui kewajiban penerapan prinsip sinergi pendanaan dan orkestrasi konsolidasi fiskal vertikal. Pilar 4. Transformasi fiskal, penguncian sistemik, dan restriksi tata ruang, UU HKPD dan UU Cipta Kerja. Revisi kebijakan sistem perencanaan daerah ini tidak hanya berkutat pada rasionalitas indikator, namun juga menginternalisasi dan menginstitusikan batas-batas demarkasi absolut yang diamanatkan oleh dua produk perundang-undangan sapu jagat, Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU HKPD, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Intervensi kebijakan yang pertama menitik beratkan pada rekayasa tata kelola ruang fiskal bebas daerah, discretionary spending. Secara eksplisit, rezim perundang-undangan UU HKPD mematok persentase yang rigid, mengikat, dan tidak dapat dinegosiasikan terkait komponen mandatory spending, belanja wajib. Parameter ini mencakup kuota alokasi wajib untuk menjaga keberlangsungan sektor pendidikan yang memadai, pelayanan fasilitas kesehatan publik, pemenuhan alokasi pengawasan aparat, APIP, dan yang paling krusial, penetapan ambang batas minimum atas agregat belanja infrastruktur dasar publik guna menjamin konektivitas regional. Pilar 5. Ekosistem digital sentralistik SIPDRI dan peningkatan integritas data. Fondasi operasional dari seluruh kerangka reformasi perencanaan berskala masif ini menyandarkan eksistensinya secara total pada adopsi penuh dan berkelanjutan terhadap arsitektur Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia, SIPDRI. Berawal sebagai piranti lunak pelaporan pasif, aplikasi SIPDRI kini telah berevolusi dan dimandatkan menjadi sistem saraf pusat operasional, Central Operational Nervous System, bagi penyelenggaraan rutinitas pemerintahan di seluruh jenjang yurisdiksi. Konsep revisi Permendagri secara lugas dan mengikat menetapkan sebuah maklumat birokratik bahwa eksistensi sebuah program, pembiayaan suatu kegiatan, dan legitimasi pencapaian indikator kinerja tidak diakui apabila berada atau terdata di luar ekosistem basis data tunggal, Single Database, SIPDRI. Ruang lingkup imperatif ini sangat menyeluruh, mengkonsolidasikan proses inisiasi perencanaan hulu melalui modul e-planning, penyusunan pagu penganggaran turunan melalui e-budgeting, hingga tahapan hilir berupa sistem penatausahaan transaksi keuangan harian dan manajemen administrasi aset daerah. Pilar 6. Algoritma penataan kewenangan konkuren berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Konsistensi eksekusi atas cetak biru perencanaan di sebuah daerah sangat bergantung pada derajat kepatuhan aparatnya terhadap pemahaman dan implementasi pembagian urusan konkuren yang telah digariskan dengan tegas oleh regulasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Konsep rancangan revisi ini menaruh perhatian besar untuk memperbaiki defisiensi administrasi kewenangan di masa silam dengan memperkenalkan penerapan fitur presisi berupa filter kewenangan berlapis ke dalam struktur aplikasi perencanaan tingkat daerah. Pilar 7. Efisiensi postur birokrasi dan optimalisasi kinerja dinas, right sizing. Pilar ketujuh memfokuskan tujuannya pada upaya mengkalibrasi ulang postur dan arsitektur struktur birokrasi pemerintahan daerah. Transformasi ini perlu disesuaikan dengan derajat intensitas volume beban perencanaan dan kesanggupan pembiayaan yang telah digariskan. Bertolak dari pendekatan ortodoks yang membebani kas daerah, secara normatif konseptual,
jumlah rasio organisasi perangkat daerah (OPD) dalam satu entitas pemerintahan tidak selayaknya lagi dirancang semata-mata untuk mengakomodasi budaya patrimonial atau kebiasaan menampung ketersediaan jabatan-jabatan eselon struktural demi kompensasi karir rotasi pegawai semata. Transformasi yang didesain akan didasarkan pada instrumen perhitungan objektif yang mengintegrasikan variabel skor intensitas pelaksanaan urusan teknis berbanding silang dengan proyeksi batas kapasitas ruang fiskal yang diperoleh dari simulasi analisis instrumen KAJM. Pilar 8. Sinkronisasi terukur kebutuhan kepegawaian berbasis proyeksi perencanaan. Disrupsi teknis dan penyesuaian operasional strategis yang cukup esensial termaktub pada perbaikan skema manajemen penempatan sumber daya aparatur negara. Menelaah historisitas administrasi kepegawaian selama ini, sistem penjatahan dan rutinitas rekrutmen ASN, baik pada formasi PNS klasik maupun melalui jalur spesifik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK, di daerah-daerah provinsi, seringkali beroperasi layaknya entitas otonom yang buta arah. Kebijakan ini lebih banyak didikte secara statis oleh faktor kebiasaan repetitif semata untuk menyubstitusi persentase rasio staf birokrat purna tugas, pensiun, yang lowong, ketimbang dilandasi proses pertimbangan kritis menyangkut sejauh mana relevansi proyeksi kebutuhan kualifikasi teknis dengan beban sasaran kerja yang tertera pada agenda RPJMD. Pilar 9. Simbiosis absolut sinergi sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Dinamika benturan akibat jurang segregasi kepentingan di antara fasilitator pencetus dokumen perencanaan makro, RKPD, dan kelompok perumus dokumen kebijakan perumusan nominal teknis penganggaran pada fase persetujuan draft KUA PPAS hingga postur rinci APBD, sejatinya telah berlarut-larut bertransformasi menjadi sebuah penyakit kronis, sumber inefisiensi, yang sering berkorelasi lurus dengan peningkatan volume temuan audit investigasi dari aparat Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, di berbagai zona otonomi daerah. Paradigma kepemimpinan administratif pada masa lampau menghadirkan celah toleransi, di mana entitas Bapeda dapat mengorkestrasikan visi cetak biru perencanaan di ranahnya sendiri, sementara entitas fungsional dari otoritas tim anggaran pemerintah daerah, TAPD, dalam penyusunan kebijakan sektor permodalan, menyusun pedoman plafon persetujuan belanja teknis kegiatan harian yang secara faktual terdisrupsi atau bertolak belakang dari alur arah komitmen di dalam dokumen dasar RPJMD. Pilar 10. Perencanaan eksekusi berbasis pencapaian kinerja terintegrasi ekosistem SAKIP. Pergeseran drastis pada pusaran orientasi titik fundamental beban ukur penyelenggaraan mesin roda pemerintahan dari rutinitas sebatas menilai seberapa progres daya kemampuan persentase serapan indikator volume anggaran dinas, spending orientation paradigm, ke arah tuntutan kewajiban pelaporan dan justifikasi indikator pencapaian hasil kinerja dampak sosial dan perubahan utilitas yang terukur bagi kelangsungan publik, outcome orientation paradigm, secara perlahan namun krusial menahbiskan posisi platform sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP yang pada mulanya berdiri sendiri di yurisdiksi sektoral Kemenpan RB, naik tahta menempati eksistensinya kini menjadi salah satu elemen regulasi komplementer utama pilar tata arsitektur absolut sistem manajemen perencanaan. Dalam upaya menyempurnakan orientasi perombakan birokrasi pemerintahan komprehensif, kerangka konsep revisi dari Permendagri 86 kali ini mewajibkan terjadinya suatu konstelasi konsolidasi serta tata kelola integrasi data platform pelaporan penuh komprehensif dari setiap rincian uraian struktur kegiatan rancangan dokumen sistem pencatatan perencanaan ke dalam kerangka ruang matriks pemantauan modul SAKIP via basis pertukaran antarmuka digital secara menyeluruh. Pilar 11. Sinkronisasi terpadu. Penyelarasan parameter indikator perencanaan terintegrasi ekosistem LPPD. Dualisme penyusunan pelaporan capaian kinerja tahunan di tingkat daerah telah lama menjadi masalah klasik birokrasi. Perbedaan format, definisi, dan metodologi antara laporan Bapeda dan laporan LPPD menimbulkan inefisiensi, membebani aparatur, serta menyulitkan Kementerian Pusat dalam melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data. Akibatnya, indikator capaian seringkali tidak konsisten, bahkan rawan manipulasi di fase akhir tahun anggaran. Pilar 12. Rasionalisasi dan pengelolaan pokir DPRD yang akuntabel dan transparan.
Interaksi politik dan diskursus birokrasi antara elit legislatif dan teknokrasi eksekutif seringkali memanas, bahkan mencapai titik konflik ketika menyentuh tahapan pengajuan alokasi pendanaan. Salah satu sumber utama ketegangan adalah praktik penyusunan pokok-pokok pikiran, POKIR, DPRD, yang dalam sistem lama kerap disisipkan secara mendadak di akhir proses pengesahan RKPD atau KUA PPAS. Usulan POKIR seringkali tidak spesifik, tidak sinkron dengan prioritas RPJMD, dan membebani kapasitas fiskal daerah. Pilar 13. Transformasi evaluasi pelaksanaan musrenbang multijenjang terintegrasi, inklusif. Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Musrenbang, kini mengalami transformasi besar melalui digitalisasi sistem perencanaan. Forum yang sebelumnya rentan terhadap inefisiensi, kehilangan data aspirasi, dan praktik kurasi manual yang tidak transparan, kini dirombak menjadi e-Musrenbang dalam ekosistem SIPDRI. Sistem ini memastikan bahwa setiap usulan masyarakat dari tingkat desa hingga kelurahan dapat direkam, dilacak, dan diverifikasi secara real-time, sehingga aspirasi warga tidak lagi tercecer atau hilang dalam proses birokrasi. Pilar 14. Mitigasi transisi kepemimpinan dan reformasi efisiensi struktur kinerja kerja. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah di Indonesia secara historis kerap menghadapi ketidakstabilan, terutama pada masa transisi kepemimpinan akibat siklus pemilu serentak. Kondisi ini menimbulkan risiko stagnasi pembangunan dan kekacauan birokrasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Regulasi Permendagri merancang strategi hukum melalui Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, RPD, permanen. RPD berfungsi sebagai pedoman dasar bagi pejabat transisi, PJ Kepala Daerah, dengan kedudukan yuridis setara RPJMD, sehingga menjamin kepastian hukum, keberlanjutan pembiayaan, serta kelangsungan investasi daerah meskipun kepala daerah definitif belum dilantik. Strategi implementasi teknopolitik dan instrumen manajemen mitigasi resiko. Untuk mewujudkan reformasi komprehensif atas ke-14 pilar arsitektur pelaporan, Kementerian perlu membangun orkestrasi pengawasan terpadu yang menggabungkan perumusan teknis di tingkat algoritmis, pemantauan berlapis, serta intervensi politis. Mekanisme ini bertujuan mencegah gejolak birokrasi, benturan kepentingan, dan resistensi kultural di daerah, sekaligus menjaga stabilitas sistem pelaporan. Transformasi arsitektur pelaporan pemerintahan Indonesia yang lahir dari Permendagri 86/2017 dan diperkuat oleh PP 1/2024 bukanlah sekadar revisi administratif, melainkan sebuah lompatan kuantum dalam tata kelola birokrasi. Paradigma lama yang mekanistik, manual, dan lamban ditinggalkan, digantikan oleh sistem digital terintegrasi yang adaptif, responsif, dan transparan. Melalui ekosistem SIPDRI, seluruh instrumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, akuntabilitas SAKIP, hingga pelaporan LPPD dikonsolidasi dalam satu orbit arsitektur tunggal, single source of truth, yang memastikan konsistensi data dan akuntabilitas publik. Perubahan metodologi dari wishlist planning menuju resource-based planning dengan simulasi KAJM dan KPJM memperkuat ketahanan fiskal daerah, sekaligus menyatukan arah pembangunan dengan kebijakan fiskal makronasional. Penjenjangan kinerja melalui sistem kaskading 1, 8, 17, 45 menciptakan resonansi antara pembangunan daerah dan visi besar Indonesia Emas 2045, menjadikan laporan bukan lagi beban birokrasi, melainkan mesin penggerak kebangkitan ekonomi dan ketahanan ekologi nasional. Dengan arsitektur baru ini, apa yang direncanakan harus benar-benar dikerjakan, apa yang dikerjakan harus direkam, dan apa yang direkam harus dilaporkan secara algoritmis, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan berubah menjadi kredo baru birokrasi, instrumen strategis yang menggerakkan akselerasi visi nasional, bukan sekadar catatan administratif. Inilah wajah baru tata kelola pelaporan Indonesia, sebuah arsitektur komprehensif yang menegaskan bahwa birokrasi adalah pengungkit kebangkitan bangsa menuju 2045. Rekomendasi analisis strategis utama. 1. Akselerasi pengesahan infrastruktur interoperabilitas API, Application Programming Interface. Akselerasi pengesahan infrastruktur interoperabilitas API menjadi langkah strategis untuk memastikan integrasi lintas sistem pelaporan pemerintahan berjalan efektif.
Kementerian Dalam Negeri bersama Kemenpan-RB dan Unit Pengelola ELPPD harus segera mengeksekusi kewajiban interoperabilitas antara server database SIPDRI, aplikasi e-Sakip, dan sistem ELPPD. Integrasi ini tidak boleh ditunda karena menjadi fondasi konsolidasi data kinerja birokrasi secara nasional. 1. Pelembagaan kewajiban review sistemik aparat pengawas intern pemerintah, APIP. Pelembagaan kewajiban review sistemik APIP merupakan langkah strategis untuk memperkuat integritas perencanaan pembangunan daerah. Melalui regulasi baru, seluruh inspektorat daerah diwajibkan melaksanakan review sistemik atas keselarasan indikator perencanaan sebelum dokumen rencana kerja tahunan disahkan. Review ini memastikan adanya benang merah yang konsisten antara RPJMD, Sakip, dan indikator kinerja kunci, IKK, dalam LPPD. 2. Peningkatan eksponensial literasi makroekonomi dan kapasitas komputasi digital SDM perencana. 3. Peningkatan eksponensial literasi makroekonomi dan kapasitas komputasi digital SDM perencana merupakan variabel kunci dalam keberhasilan transformasi tata kelola perencanaan nasional. Unit perencana di Bapeda daerah membutuhkan intervensi terstruktur melalui program diklat yang berfokus pada pemodelan makroekonomi, KAJM, metodologi penyusunan indikator outcome berbasis kerangka SMART, serta penguasaan logika algoritma anggaran.